guys, balik lagi sama aku, Dia Marina di sini. Jadi, hari ini aku mau lanjutin pembahasan materi dari materi sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang materi memperbaiki kompetensi. So, langsung aja ke materinya. Oke, yang pertama ada jenis dan kategori kompetensi. Berikut adalah konsep dan sejarah kompetensi menurut para ahli. Dari Lady Spencer dan Saint Spencer tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua ada dari Michael Armstrong tahun 1994, yaitu kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga ada dari praktisi MSDM, yaitu kompetensi adalah deskripsi atau dari karakteristik seseorang. Yang keempat ada dari Margaret Dale tahun 2003, yaitu kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Yang kelima ada dari NCVQ dalam Margaret Dale tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Yang keenam ada dari Training Agency tahun 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Yang ketujuh ada dari Max Helland tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Dan yang terakhir adalah dari SK Kepala BKN tahun 2003, yaitu kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Oke, selanjutnya ada komponen kompetensi, yaitu pertama motivize, yaitu motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga ada self-concept, atau sikap nilai dan citra diri seseorang. Yang keempat ada knowledge, yaitu pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang terakhir ada skill atau kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Oke, selanjutnya perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama adalah kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membantu penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Oke, selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi, yaitu yang pertama mudah diperbaiki, terdiri dari mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua ada agak sulit diperbaiki, yaitu terdiri dari orientasi hasil, kualitas, keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan, organisasional. Yang ketiga ada sulit diperbaiki, yaitu terdiri dari inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran. Pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Oke, selanjutnya ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Yang kedua ada pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Yang ketiga ada pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari. Yang keempat ada keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Terakhir ada keterampilan perilaku lagi. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian.
Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, ada desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga, ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Oke, selanjutnya ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap, Spencer dan Spencer. Yang pertama ada menetapkan kriteria kinerja efektif, yang kedua ada mengidentifikasi kriteria sampel, yang ketiga ada mengumpulkan data, yang keempat analisis data dan pengembangan model kompetensi, yang kelima ada validasi model kompetensi, dan yang terakhir ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Oke, selanjutnya ada tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama ada menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua ada mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok kinerja unggul dan rata-rata. Yang ketiga ada metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database, model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat ada analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima ada validasi model kompetensi. Model kompetisi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Yang keenam ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Oke, selanjutnya ada tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga mengumpulkan data melalui BI atau metode lainnya. Yang keempat ada menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima adalah mengesahkan model kompetensi. Yang keenam ada mendesain aplikasi. Selanjutnya ada dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama Boyasis dalam William tahun 2002. Pertama kemampuan manajemen dan tindakan dimensi terdiri dari efisiensi, perencanaan inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Yang kedua ada kemampuan manajemen orang dimensi terdiri dari empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, dan komunikasi lisan. Yang ketiga ada kemampuan logika analitis, dimensi yang terdiri dari menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, dan komunikasi tertulis. Yang kedua ada Lewis dalam Armstrong tahun 1995. Yang pertama ada kemampuan intelektual yang terdiri dari perspektif strategis, analisis dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. Yang kedua adalah kemampuan interpersonal, yaitu mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Yang ketiga ada kemampuan adaptabilitas, yaitu terdiri dari adaptasi kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis. Yang ketiga ada Schroeder dalam William tahun 2002, yaitu pertama kognitif, yaitu mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Yang kedua ada direksional, yaitu dampak, percaya diri, presentasi. Yang ketiga ada motivasional, yaitu interpersonal, mengelola interaksi, orientasi. Yang keempat ada pengembangan, dan yang kelima ada berprestasi, yaitu terdiri dari orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan materi untuk kali ini. Buat kalian, jangan lupa di like videonya, komen, share, and subscribe. Share ke teman-teman kalian video ini supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, and see you in the next video. Bye-bye!